Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Sri Julistina Juanda, rekan saya Muhammad Afdal, dan juga Triksi Wulan Setiani Hutapea. Di sini kami akan merancang sebuah konfigurasi firewall dengan menggunakan beberapa skenario. Nah, langkah pertama yang kami lakukan itu membuat konfigurasi kepada semua perangkat yang memerlukan IP. Nah, yang pertama kita lakukan konfigurasi yaitu pada R1 dengan cara klik lalu buka CLI. Nah, di sini kita langsung saja tekan enter, kemudian klik atau ketikkan enable, atau bisa juga kita mengetikkan in saja. Setelah itu buka constant. Nah, setelah itu kita ubah dulu namanya menjadi router 1 dengan cara kita ketikkan hostname kemudian R1. Selanjutnya kita enter. Setelah itu kita atur interface-nya, yaitu interface F0/0. Lalu enter. Selanjutnya kita atur IP address-nya, yaitu IP address 192.168.0.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. kemudian enter, lalu ketikkan perintah shutdown. Selanjutnya kita konfigurasi lagi interface untuk F0/1, yaitu interface F0/1. Kemudian kita pasang kembali IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.0. kemudian enter, lalu no shutdown kembali. Selanjutnya interface serial S1/0/1. kemudian kita enter, lalu IP address-nya 100.100.100.1 dengan subnet mask 255.252, lalu no shutdown kembali. Selanjutnya untuk interface serial S0/0/0, IP address-nya 100.100. Mohon maaf tadi sebelumnya ada kesalahan konfigurasi. Di sini kita bisa ulang kembali dengan cara kita klikkan perintah interface serial 0/0/1, kemudian no IP address. Kemudian kita ketikkan ulang kembali untuk interface serial dengan serial S0/0/0. Kemudian kita atur ulang IP address-nya menjadi 100.100.100.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. lalu kita tekan enter, kemudian no shutdown kembali. Selanjutnya kita atur untuk serial dengan interface S0.0.1, kemudian IP address-nya
100.100.100.5 dengan subnet mask 255.252. Lalu no shutdown kembali. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk R2. Yang pertama dengan cara buka CLI kembali, lalu klik perintah enable const, lalu ubah namanya menjadi R2 dengan mengetikkan perintah hostname R2. Untuk interface-nya kita menggunakan interface F0/1 dengan IP address 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. Maaf, 255.0. Kemudian kita no sh kembali. Kemudian untuk interface serialnya kita menggunakan S0/0/0 dengan IP address 100.100.100.2 dengan subnet mask 255.252. Kemudian sh kembali. Selanjutnya kita konfigurasi juga ke R3 nya dengan cara buka CLI, lalu kita klikkan lagi perintah enable enable const, lalu ubah namanya menjadi hostname R3, interface F0/1 dengan IP address 192.168.3.1 dengan subnet mask 255.0. Selanjutnya kita klikkan perintah no shutdown. Selanjutnya yaitu untuk interface serialnya, kita klikkan perintah interface S0/1/0/0, kemudian IP address-nya 100.100.100.6 dengan subnet mask 255.252. Lalu ketikkan perintah no shutdown. Setelah semua router telah berhasil kita konfigurasi, maka selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada masing-masing PC. Yang pertama, untuk PC 0 kita lakukan konfigurasi dengan cara masuk ke IP configuration pada desktop, lalu ketikkan IP address-nya yaitu 192.168.2.2. Untuk default gateway-nya 192.168.2.1. Lakukan hal yang sama untuk PC 1 192.168.2.3. kemudian default gateway-nya 192.168.2.2.
Untuk PC 2 192.168 2.4. Kemudian ini menggunakan 2.1. Selanjutnya kita beralih ke PC 3. Untuk IP-nya 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya yaitu 1.1. Untuk PC 4 192.168.1.3. Default gateway-nya sama, yaitu 1.1. Selanjutnya PC 5. IP-nya 192.168.1.4. Kemudian default gateway-nya 168.1.1. Selanjutnya kita beralih ke firewall pada router kedua pada PC 6 dengan IP 192.168.3.2. Untuk default gateway-nya 192.8.3.1. Untuk PC 7 192.168.3.3. Default gateway-nya masih 3.1. Selanjutnya PC yang terakhir kita konfigurasi dengan IP 192.168.3.4. Untuk default gateway-nya 3.1. Nah, setelah semua router dan PC-nya berhasil kita config, maka selanjutnya kita lakukan konfigurasi terakhir pada server dengan cara klik baru masuk ke config, kemudian default gateway-nya 192.168.0.1. Untuk fast internet 0 dengan IP address 192.168.0.2 dengan subnet mask 255.255.248. Kita akan menghubungkan setiap jaringan yang berbeda pada protokol ini dengan menggunakan protokol AJRP. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama pada router 1, ini router 1, kita tuliskan router EIJRP 1. Lalu kita tambahkan network 192.168.0.0 dan wildcard 0000255. Selanjutnya network yang kedua dengan wildcard yang sama, yaitu 0000255. Di sini kita akan menambahkan sebanyak 4 network yang berbeda.
menyimpan konfigurasinya. Gunakan perintah no author summary. Lalu exit. Oke. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk router 2. Router EIGRP 1. Pada router 2, kita hanya menambahkan 2 network. Yang pertama yaitu 192.168.2.0 dan yang kedua 100.100.100.0. Lalu gunakan perintah no auto summary untuk menyimpannya. Gunakan perintah do write. Yang selanjutnya pada router 3, sama dengan router 2. Di router 3 kita menambahkan 2 network saja. 192.168.3.0 dan yang kedua yaitu 100.100.100.4. Setelah dapat dilihat bahwa semua jaringan telah terhubung menggunakan protokol EIGRP. Dapat dilihat ini adalah tandanya bahwa setiap jaringan sudah terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari PC 0. Kita akan ping alamat 192.168.1.2. Oke. Selanjutnya 192 kita akan ping menuju server dengan IP address 192.168.0.2. Ya, berhasil. Dan yang terakhir 192.168.3.3. Ya, dapat dilihat kita telah berhasil melakukan ping untuk network yang berbeda-beda. Nah, kita juga akan mencoba melalui PC 3. Untuk yang pertama, kita akan ping 192.168.2.2. Ya, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke server
192.168.02 berhasil juga. Lalu ping 192.168.34. Ya, sama seperti PC0 tadi, kita berhasil menghubungkan tiap perangkat dengan jaringan yang berbeda-beda. Lanjut, kita akan mencoba ping dari PC8. Yang pertama kita akan ping alamat 192.168.24. Oke, lanjut kita akan ping server dengan alamat yang sama 192.168.02. Selanjutnya yang terakhir kita akan ping ya, dapat dilihat semuanya berhasil di ping. Selanjutnya adalah konfigurasi firewall pada jaringan yang telah dibuat. Firewallnya di sini diberikan dengan beberapa skenario. Misalnya skenario pertama, firewall dipasang pada router pertama. Misalnya di sini pada router 2. Jadi misalnya router 2 dia akan melakukan blocking pada host yang memiliki IP 192.168.2.4. Dalam hal ini IP tersebut milik PC2. Kita masuk enable, terus configuration terminal. Selanjutnya kita memasukkan perintah akses list 1 deny host 192.168.2.4. Nah, 2.4 ini yang seperti saya bilang sebelumnya merupakan IP dari PC2. Selanjutnya adalah akses list 1 permit any yang digunakan untuk mengizinkan semua perangkat yang memiliki IP yang sejaringan. Selanjutnya kita masuk ke interface fast Ethernet 0/1, yang dimana interface ini merupakan interface sambungan dari Ethernet yang digunakan. Selanjutnya adalah IP access group 1 bin, yang digunakan untuk mengenalkan satu grup perangkat yang sejaringan. Exit kemudian nah, kita coba misalnya di sini PC2. Pertama kita coba ping ke sesama jaringannya 192.168.2.2 bisa, 2.3 bisa. Kita ping gateway-nya tidak bisa.
karena dia sudah dibatasi. Kita juga tidak bisa melakukan ping pada server. Jadi jaringan ini, PC2 ini hanya bisa terhubung ke sesama jaringannya yang menggunakan switch. Untuk skenario kedua, di sini firewall diletakkan pada router kedua. Misalnya di sini disimpan pada router 1 dan yang akan diblok adalah PC6 yang berada pada router 3. Enable configuration terminal, lalu memasukkan IP dari PC6 192.168.3.2. Maaf, akses list 1. Nah, host. Kemudian mengizinkan setiap perangkat yang memiliki jaringan yang sama selain yang memiliki IP 3.2. Lalu masuk ke dalam interface yang masuk ke dalam interface yang dilewati. Misalnya di sini 0/0/1. Lalu mengenalkan satu grup yang memiliki jaringan yang sama, IP access group 1 in, exit, kemudian do right. Kita coba tes pada PC6. Kita coba ping ke sesama jaringannya dulu, ping 192.168.3.3 misalnya, kemudian 3.4 bisa, ping gateway bisa juga, tetapi dia tidak akan bisa ping selain dari jaringannya juga, tetapi dia bisa ping gateway, tidak seperti pada firewall jika ditempatkan pada router pertama. Jadi dia tidak akan bisa keluar melewati router kedua. Dia juga tidak dapat ping ke server. Nah, untuk skenario terakhir, kita bisa memasangkan firewall langsung pada server. Misalnya di sini desktop, kemudian firewall. Kita on, kemudian remote IP, memasukkan IP dari PC4, itu 192.168.1. Memasukkan IP 192.168.1.3. Kemudian
protokolnya kita ambil ICMP, actionnya kita deny. Jadi dia akan menolak IP dari host 192.168.1.3. Kemudian wildcard masknya kita berikan default yaitu 0.0.0.0. Kemudian add. Nah, sudah masuk. Lalu coba kita tes kembali. Misalnya PC 6. Kita coba ping keluar dulu, ping ke sesamanya dulu, maaf. Ping 192.168.3. Salah, maaf. Yang ini, PC 4. Kita coba ping 192.168.1.4. Satu titik 4 bisa. Kemudian kita ping gateway-nya bisa. Kita coba ping keluar, misalnya 2.2 bisa, 3.3 misalnya bisa. Tapi kita tidak akan bisa mengakses ke server karena sudah dipasangkan penolakan langsung pada server. Request timeout. Tidak bisa, tetapi kita bisa mengakses jaringan yang memiliki, kita bisa melakukan ping ke IP yang satu jaringan dengan server, misalnya 0.1. Nah, berhasil. Jadi PC 4 ini hanya diblokir langsung oleh server jika ingin mengakses server, tidak untuk ke yang lainnya. Saya kira itu saja. Sekian tutorial dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.